Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di perkuliahan Media Pembelajaran Biologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang media pembelajaran biologi. Untuk lebih memahami materi hari ini, coba Anda perhatikan gambar berikut. Kemukakan pendapat Anda tentang gambar di atas. Dari gambar tersebut dapat diungkap bahwa media merupakan segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dari definisi ini dapat diartikan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran, guru akan terbantu mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran, dan siswa lebih cepat mengetahui dan memahami pelajarannya. Fungsi media pembelajaran diantaranya: 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. 3. Mengatasi sikap pasif anak didik. 4. Mengatasi keberagaman siswa. Nilai praktis media pembelajaran. 1. Dengan media dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir. 2. Dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. 3. Dengan media dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. 4. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. 5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. 6. Membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu berkembangnya kemampuan berbahasa. 7. Memberikan pengalaman yang tak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. 8. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 9. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 10. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Media pembelajaran memiliki 3 ciri-ciri. Pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Kedua, ciri manipulatif atau manipulative property. Ketiga, ciri distributif atau distributive property. Pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Media pembelajaran pada ciri ini memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Contohnya dapat berupa rekaman video atau foto. Seperti pada gambar di samping, dengan foto, siswa dapat mengabadikan momen bersejarah untuk dipelajari kembali. Kedua, ciri manipulatif atau manipulative property. Pada ciri ini, kejadian yang berlangsung berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Contohnya, rekaman video dan foto perkembangan embrio pada ayam. Ketiga, ciri distributif atau distributive property.
dengan penggunaan media pembelajaran, kejadian atau objek pada suatu tempat dapat disebarkan ke tempat lain dengan mudahnya. Rekaman film dan foto pada era digital sekarang dengan sangat mudah didistribusikan tanpa terkendala ruang dan waktu. Kejadian di daerah-daerah yang sulit atau bahkan tidak mungkin dikunjungi oleh siswa dapat dihadirkan di ruang kelas mereka. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diantaranya 1. Tujuan 2. Materi 3. Sasaran didik 4. Karakteristik media yang bersangkutan 5. Waktu 6. Biaya 7. Ketersediaan 8. Konteks penggunaan dan 9. Mutu teknis. Pertama, kita bahas dari segi tujuan. Kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Apakah tujuan itu masuk kawasan kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya? Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan? Apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya? Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu. Apakah media real, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan berbagai macam media lainnya. Kedua, materi. Media harus disesuaikan dengan materi. Misalkan jika kita mempelajari daun, sebaiknya kita gunakan media asli. Dan jika kita mempelajari tentang sebuah proses fisiologis, kita menggunakan video atau berbagai macam bentuk animasi dan tidak media asli. Ketiga, sasaran didik. Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? Bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Bagaimana latar belakang sosialnya? Apakah ada yang berkelainan? Bagaimana motivasi dan minat belajarnya? Dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih atau kita buat tentu tidak akan banyak gunanya. Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Oleh karena itu, media harus sesuai dengan kondisi mereka. Keempat, karakteristik media yang bersangkutan. Bagaimana karakteristik media tersebut? Apa kelebihan dan kelemahannya? Sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media. Karena kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. Kelima, waktu. Waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama waktu yang tersedia atau yang kita miliki. Cukupkah? Pertanyaan lain adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyajikan media tersebut, dan berapa lama alokasi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran. Keenam, biaya. Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam memilih media. Bukankah penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran? Apalah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan? Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus dipertimbangkan. Berapa biaya yang kita perlukan untuk membuat,
membeli, atau menyewa media tersebut. Ketujuh, ketersediaan. Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan kita. Adakah media yang kita butuhkan itu di sekitar kita, di sekolah, atau di pasaran? Kalau kita harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu, tenaga, dan sarana untuk membuatnya? Kalau semua itu ada, pertanyaan berikutnya, tersediakah sarana yang diperlukan untuk menyajikannya di kelas? Misalnya, untuk menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari, memang akan lebih efektif jika disajikan melalui media video. Namun, karena di sekolah kita tidak ada aliran listrik atau tidak punya video player, maka sudah cukup bila digunakan alat peraga gerhana matahari saja. 8. Konteks penggunaan. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Dalam hal ini, kita perlu merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. 9. Mutu teknis. Kriteria ini terutama untuk memilih atau membeli media siap pakai yang telah ada, misalnya program audio, video, grafis, atau media cetak lainnya. Bagaimana mutu teknis media tersebut? Apakah visualnya jelas, menarik, dan cocok? Apakah suaranya jelas dan enak didengar? Jangan sampai hanya karena keinginan kita untuk menggunakan media saja, lantas media yang kurang bermutu kita paksakan penggunaannya. Perlu diingat bahwa jika program media itu hanya menyajikan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dengan lebih baik, maka media itu tidak perlu kita gunakan. Terima kasih. Semoga Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini.